tersebut, Pak. Misal sama kepala tokonya, Kunjungan rutin iya, ya. kunjungan rutin, diajak ngobrol, ini gimana. Diajak makan juga kan. Jangan Pak, nanti ikut semua. Supaya makin akrab maksudnya. Iya bener, itu aja sih yang sering saya lakukan. 3 tahun mereka kerja sama saya, udah harus berhenti Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Itu saya kita kaderisasi supaya dia bisa berkarir di tempat lain atau buka usaha sendiri ya? iya. Itu kan kadang dipertanyakan kenapa kayak gitu. Jadi saya itu berpikir nanti kalau dia 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun udah buka sendiri atau udah kerja di mana, dia nanti akan bawa produk saya Pak. Oke. Gitu. Jadi Mas Mol nggak khawatir disaingi sama mereka nanti? Iya, kalau usaha kalau yang mau maju yang harus ada saingannya Pak. Betul. Oke Mas Mol kita lanjutin ya. Di tempat Mas Mol itu kan ada karyawan ya? Ada Pak. Di kebun, di toko, di sana ada toko ya? Ada Pak. Ada ngerosting juga, Iya. kan mesti itu ya? Iya. Mesti ada karyawan. Itu gimana cara rekrutnya? Oh iya. Kita yang didik atau kita hire sudah mereka udah pinter? Oh kita yang didik Pak. Jadi saya itu di sana mendidik orang-orang yang mau kerja, saya ajarin semua. Anak-anak muda umur berapa atau anak muda sudah? Tuh kebanyakan yang putus SMA Pak. Putus SMA tuh maksudnya lulus SMA? Iya, lulus SMA mereka nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan terus nggak bisa kuliah gitu kan. Mungkin akhirnya saya rekrut lah untuk di situ. Ke kebun mereka mau? Ke kebun mau juga, cuman jarang. Kalau yang muda-muda ini saya rekrutnya di roasting, produksi, sama ke kedai. Oh, itu yang menarik minat mereka ya? Iya. Di roasting, belajar roastery, belajar apa? Cupping juga? Cupping juga ada beberapa yang dia hobi. Tergantung bakat dia ya? Iya, gitu Pak. Kemudian itu barista. Proses rekrutnya gimana Mas? Interview ya, langsung atau kita ada kerjasama sama lembaga lain? Enggak, interview langsung Pak. Interview langsung. Itu tuh alhamdulillah kalau sekarang udah banyak sih yang nanya ada lowongan nggak, ada lowongan gitu. Jadi saya ada di grup apa itu lowongan pekerjaan begitu Pak di Lampung Barat. Jadi banyak yang mau. Akhirnya saya ajarin pelan-pelan. Jadi kebanyakan di roasting sama ini ya, proses pembubukan ya. Kalau yang ke kebun masih belum ya? Ya kalau ke kebun masih beberapa lah. Itu biasanya ada yang apa udah tua gitu Pak. Tapi dia masih mau menerima ilmu. Susah nggak didiknya tuh Mas orang-orang itu? Didiknya maksudnya kemauan belajarnya itu gimana? Oh ya kalau mereka tekun atau sering ya, ganti? Ada sih yang susah, cuman banyaknya yang enggak gitu. Kita didik dia ikut mau. Jadi nanti saya lihat nih anak ini fashionnya di mana. Gitu. Kalau dia hobi mesin ya udah ini berarti. Jadi sumber daya manusianya banyak lah di sana ya? Ya banyak masih butuh kerja ya? Iya. Gajinya udah bagus ya? Lumayan lah ya? Iya, tapi belum UMR. Ya, tapi kan kesempatan kerja sedang langka sekarang kan? Iya betul Pak. Banyak anak-anak SMK yang nganggur tuh. Iya makanya itu. Berapa orang sekarang Mas? Yang semua karyawan itu sekitar ada 8 orang Pak. 8 orang ya? Lumayan tuh, ada keluarganya yang bisa dihidupin ya. Alhamdulillah. Nah proses mendidiknya itu di mana Mas? Di sekolah kopi atau Mas Mol didik sendiri di? Iya, langsung bekerja Pak. Oh, on the job training berarti? Iya langsung begitu. Paling ya ini begini nanti satu tahap, nanti yang lain. Iya, waktu roasting tuh langsung diterjunin, ayo langsung lihat, tengok kan gitu ya? Sama saya langsung Pak. Jadi saya kasih materi, saya kasih bukunya, begini nanti dipelajarin, udah gimana sudah dipelajarin sudah, ayo kita. Jadi masih saya. Itu umur berapaan? Gen Z atau milenial? Gen Z Pak. Gen Z rata-rata ya, umur 18-20-an. Iya 20. Nah itu katanya susah Mas ngedrive anak-anak Gen Z. Apa kiatnya tuh? Iya dia lihat hobinya Pak. Oh. Jadi kalau di kedai saya itu yang barista itu saya target 3 tahun mereka kerja sama saya.
udah harus berhenti, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Jadi saya kita kaderisasi supaya dia bisa berkarir di tempat lain atau buka usaha sendiri ya? iya. Itu kan kadang dipertanyakan kenapa kayak gitu. Jadi saya itu berpikir nanti kalau dia 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun udah buka sendiri atau udah kerja di mana, dia nanti akan bawa produk saya, Pak. Oke. Gitu. Jadi Mas Mol nggak khawatir disaingi sama mereka nanti? Iya, kalau usaha kalau yang mau maju yang harus ada saingannya, Pak. Betul. Kalau usaha sendiri nggak ada saingannya susah malahan. Hmm. Iya kan? Bener nggak itu, Pak? Betul. Jadi nggak semata-mata bisnisnya untuk uang ya, ada Iya. value lain, kita Iya, betul, Pak. memberdayakan karyawan kita supaya nanti suatu saat bisa jadi pengusaha Iya, juga. bisa pengusaha, bisa dia bekerja di mana. Asal jangan lupa sama produk kita ya. Ya, enggak juga. Yang penting saya tujuannya ya dia pasti akan membawa produk kita kan. Yakin lah ya, Yakin. karena kita didik dengan baik, Iya. insya Allah dia akan selalu ingat sama produk kita. Iya, betul, Pak. Karena produknya juga berkualitas masalahnya. Berkualitas ya. Mas Mul ini ambil produksi petani lain atau ngolah yang kita punya aja? Iya, ambil, Pak. Untuk nggak cukup ya? Nggak cukup dari kebun kita ya. Karena kan banyak yang minta green bean juga itu, Pak. Berarti ada mitra ya, beberapa lewat komunitas tadi ya? Iya, lewat komunitas, lewat apa? Ya kelompok-kelompok tani gitu. Gimana caranya Mas supaya selain harga ya, kan mitra ini mungkin orientasi pertama harga lah, pasti kan? Iya. Nah, gimana cara jaga mereka loyal sama kita? Artinya harganya sesuai dengan situasi kondisi saat itu, kualitas juga baik. Apa yang Mas mau lakukan untuk menjaga hubungan dengan mitra ini terjalin dengan baik? Iya, jadi saya itu selalu mengumpulkan mereka, saya kasih ini kalau nanti prosesnya begini harganya akan lebih dari ini, kita masukin jadi kita kasih edukasi ya? Iya, ada quality controlnya. Ada quality control. Jadi nanti kamu kalau begini coba dihitung dengan harga yang ini gitu, Pak. Jadi kita minta ini kualitas begini, harganya segini. Iya, coba kamu bandingin. Kalau nggak masuk dalam kriteria kita nggak terima juga ya? Iya, nggak terima dong, Pak. Kan saya menjaga produk saya. Kalau asal-asalan gimana? Susah nggak, Mas? Itu kan banyak tuh mitra. Iya. Milihnya supaya mereka loyal sama kita. Ya susah sih, Pak. Cuman ada yang berlanjut, ada yang enggak. Ada juga yang nggak lanjut ya? Yang ada. Ada yang nakal juga? Ada. Biasa itu. Biasa ya. Iya. Oke, berarti ada karyawan, ada mitra. Nah, kalau dengan mitra outlet nih, kan produknya ini dikirim ke toko-toko modern kan? Nah, itu jaganya gimana, Mas? Karena saingannya kan banyak. Iya, betul, Pak. Seperti di toko ini kan kalau saya lihat di bawah itu mungkin lebih dari 20 brand kali ya. Iya, betul. Nah, itu gimana caranya kita bisa eksis di banyak tempat itu? Selain kualitas yang baik ya? Iya, betul. Ya, selain kualitas yang baik, desain yang baik, nah kita juga adakan pendekatan sama toko tersebut, Pak. Misal sama kepala tokonya, kunjungan rutin ya, rutin diajak ngobrol, ini gimana, diajak makan juga kan? Jangan, Pak, nanti ikut semua. Supaya makin akrab maksudnya. Iya, bener, itu aja sih yang sering saya lakukan. Sesimpel itu ya? Iya, cuma datang ngobrol gitu kan, Pak. Jadi unek-unek si yang nunggu toko itu ada. Mas Mul ini kan juga instruktur kopi ya? Iya, Pak. Dulu belajarnya di mana? Jadi instruktur? Iya, dulu saya bersertifikat BNSP ya? Kebetulan saya asesor barista, Pak. Satu-satunya di Lampung? Enggak juga, ada beberapa ya? Ada beberapa. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak kalau barista. BNSP ya? Sertifikasi nasional itu berarti ya? Nasional. Untuk apa? Untuk cupping atau untuk proses? Barista, Pak. Untuk barista ya? Iya. Itu barista. Penyeduh kopi. Itu sebabnya kita sering juga buat ini ya, kursus singkat ya? Iya, kursus singkat dasar. Udah kerja sama damarianbusiness.id ya, udah batch ketiga kan? Iya, batch ketiga, Pak. Ya, tapi mahal juga katanya sekolahnya.
berbayar 1 juta untuk di Lampung masih mahal loh katanya. Iya, padahal itu udah paling murah ya, Pak. Ya, padahal itu murah dibandingin di Jawa ya. Iya, betul. Oke. Kemudian selain jadi instruktur, barista, di petani juga kita jadi penyuluh, Mas? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, enggak. Tapi sering ini memberikan sharing gitu. Iya. Ya dulu sering, Pak. Saya sebelum saya terjun ke hilirisasi, jadi kan kopi itu ada 3, ada peningkatan produktivitas, itu biasanya komunitasnya petani gitu kan. Itu difasilitasi pemerintah atau enggak? Atau komunitas saja? Komunitas, Pak. Komunitas. Inisiatif komunitas buat Iya, pelatihan atau sharing session gitu ya. Kumpul gitu, nanti pelatihan gini sharing-sharing. Nanti ilmunya kan sekarang ada grup WA tuh, Pak. Saling kirim gitu. Ada grup gitu ya, jadi saling sharing kalau ada penyakit, ada apa ya. Ada apa. Ya saya juga masih banyak bertanya sama yang Senior. terjun situ. Iya, jadi lama-lama jadi expert ya di situ. Terus selain itu juga ketua HIPI katanya, Mas ya. Iya, alhamdulillah ini dapat Ketua kepercayaan HIPI. nih. Ini Mas Mul ini ketua HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, DPC Lampung Barat ya, Mas? Lampung Barat, Pak. Baru terbentuk kepengurusan. Iya, baru terbentuk. Yang mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Amin. Buat teman-teman di sana. Oke, Mas Mul, makasih banyak atas kedatangannya. Semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih juga, Pak, udah diundang ke podcast ini. Semoga podcastnya lebih bermanfaat buat. Amin. Mudah-mudahan dapat sponsor ya. Kata Mako mau sponsor boleh. Yeah. Makasih. Ya, Pak.